Ya, sahabat Singkawang, sahabat Pontianak, dan juga sahabat Nusantara dan sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko Kan, dan tentunya selalu bersama Abang Nur Lambung yang ganteng. Nah, berbahagia sekali hari ini di Pontianak, saya datang ke Rumah Kuning dan berjumpa dengan Ana ya, yang mempunyai 1000 nenek kuning yang kemarin sudah pernah saya wawancarai. Jadi hari ini saya akan spesial berbincang dengan dia lagi supaya apa? Masalah kespiritualannya itu akan lebih jelas. Nah, soalnya kan nggak nyifat. Jadi masalah pengen di kucing, ya, di kucing tapi dapat siku di kucing dan juga sempat, ya, sempat jadi mayat katanya. Jadi rohnya sudah keluar dari tubuh dan fisiknya badannya sempat sudah bawa pulang ke Indonesia. Jadi bagaimana cerita lebih detailnya lagi sampai bisa ya seperti begini gitu. Sebenarnya kalau yang saya ingat ya, ini kan perjalanan kayak orang tidur. Ya. Kayak orang tidur ya. Ya. Kayak kita tuh kayak di bawah mimpi. Ya. Nah, kita ketemu sama barang yang apa seperti ada ya pokoknya yang macam-macam lah. Yang meninggal karena kecelakaan. Banyak yang saya lihat, terus ada juga nampak di rumah manusianya kepalanya tuh ular, badannya manusia, ya ada gitu. Ada gitu. Ya kita ada ketemu yang kayak gitu. Soalnya ini perjalanan kayak di alam bawah sadar aja. Ya. Terus kan bawa pulang ke sini ketemu orang tua saya udah nangis, semua abang saya udah nangis. Oh, jadi roh yang melihat itu. Roh aja nih bukan badan loh ya. Jadi di papan kita itu di bawah dicarilah Pak Leng kita supaya gimana bantu ambil kembali rohnya gitu. Jadi kalau cerita si nenek kuning dia itu waktu kamu sudah meninggal istilahnya ya. Jadi si nenek kuning yang masuk ke tubuh jangan Iya, dia udah sampai ke sini, dia akhirnya dia bilang saya udah tahun 32 tahun ya. 32 tahun. Ya, dari kamu lahir gitu, saya nunggu kamu. Saya kenanya pas umur 32. Oh. Jadi selama ini memang si nenek kuning inilah yang memandu Anda ya. Iya, dia selalu dialah yang nolong saya. Kalau tanpa dia saya nggak ada hari ini juga. Iya. Luar biasa sahabat ya. Jadi ini perjalanan spiritualnya Ana. Memang kadang-kadang kalau namanya spiritual itu selalu di luar logika, tidak bisa kita bayangkan. Iya, memang nggak masuk akal ya. Jadi sewaktu Ana itu sudah rohnya keluar dari tubuh Anda waktu itu kan sudah diganti dengan si nenek kuning. Bukan, itu yang pertama waktu bukan nenek kuning. Siapa? Itu hantu gentayangan. Itu dia pinjam tubuh. Yang pertama kayak saya pertama cerita tadi yang memang arwahnya yang bunuh diri itu yang pinjam badan saya. Jadi sempat ikut ke Indonesia. Udah dia ikut pulang. Dia di sini masih minta macam-macam loh. Masih minta. Mintanya apa? Nggak tahu kalau kata almarhum papa saya. Waktu itu dia bilang dia minta rumah itu di kamarnya semuanya harus ditutup putih katanya. Kamar tempat saya tidur semua harus ditutup putih. Terus nggak boleh ada harus dipasang kaca lah, nggak tahu lah maunya permintaannya aneh-aneh. Soalnya yang saya ingat sebelum saya benar-benar pingsan ya, kayak orang tidur gitu kan. Sebelum saya sadar saya di rumah sakit. Jadi dia bilang kayak gini. Saya bilang kamu kembalikan badan saya nggak mau kasih kamu badan saya. Saya masih mau hidup, saya bilang gitu. Saya masih itu badan saya kamu nggak boleh hidup. Dia bilang oh boleh kasih itu aku minta tukar ganti. Tukar ganti kamu perang banget tukar ganti sama saya. Dia bilang kalau pinjam saya mau tukar ganti badan anak kamu satu. Saya bilang tidak ya. Terus itu nggak tahu gimana ceritanya mereka cari sifu Pak Lenggo bantu komunikasi sama dia, akhirnya saya sadar. Waktu sadar pertama kali saya paling nggak tahu. Saya minta nasi kuning, pisang, itu dua saya minta. Nasi kuning sama pisang ya? Iya. Nah, ini kamu yang minta kasih nenek yang minta jelas sedikit. Aduh. Ini saya sadar tapi kondisinya saya minum. Ya ibaratnya masih setengah-setengah lah ya. Setengah saya setengah dia gitu. Tapi waktu itu dia belum
menyatakan. Oh, jadi berarti memang waktu itu sudah si nenek lah ya. Ya, dia udah nenek yang masuk. Gitu. Jadi waktu saya mau tanya begini sekarang, kamu kan sudah sempat jadi roh dan kamu sadar kalau kamu jadi roh kan? Sedangkan badan kamu yang sudah diisi dengan roh lain itu kan dibawa ke Indonesia. Saya mau tanya, waktu kamu ikut pulang ke Indonesia, lu terbang apa, jalan apa, gimana gitu loh? Nah, Oh, saya ibaratnya kayak nemu sesuatu aja ya, kayak orang tidur kayak mimpi aja gitu. nah, Orang lagi tidur mimpi lihat sesuatu, ya sambil jalan lah gitu, kayak sambil gitu. jalan, Sambil nggak jalan. terbang-terbang. Enggak. Kayak gitu. naik pikir terbang. Nah, Kita jalan aja, jalan terus kayak lewati tempat yang asing gitu, kita nggak tahu. Pokoknya kayak tahu nggak arwah orang yang meninggal tuh rohnya tuh bingung gitu. Oh dia jalan ya? enggak ketemu roh tuh ada hai-haiannya. Enggak. Oh, sombong amat lu, nggak main hai-hai. Ini roh ketemu roh nggak main hai-hai, dia sombong. Enggak lah, saya paling cuma jalan begini jalan ngomong. Pokoknya memang udah ibarat. Tapi sadar kak, badan kamu Tangan. kamu nak manggil-manggil yang lain. Saya udah bilang sama mereka, saya tak tahu, woi, badan saya dari bawah saya ketinggalan. Tapi mereka yang angkat badan saya gitu. Makanya dari situ mulailah. Terus tiba-tiba saya bisa ngobatin orang. Tiba-tiba saya baca air. Kayak air yang pertama sakit saya. Ya. Dan demam. Tapi namanya panas. Ceritanya lucu. Nah, jadi dia bilang, sini minta air minum. Itu pertama sekarang saya keluar dari rumah sakit, setelah saya minum dia ya. Baca-baca. Ya. Nah, itu pengalaman pertama saya kan saya gitu. Ya. Kita mulai. Terus dia tiba-tiba bilang, saya mau pergi sama kamu di saya kamu Nah. lanjutkan perjalanan saya. Kalau perjalanan kamu yang perjalanan dia belum selesai, dia belum selesai teruskan. Kamu ngomong-ngomong di dunia gitu, biar saya bisa capai kesempurnaan seperti yang dia bilang kemarin. Ya, memang dengan perantara tubuh kamu iya. itu si nenek bisa menjalankan fisiknya. Iya. Misinya ya. Orang gitu kan, kita Ya. teruskan menolong orang aja gitu loh. Jadi sembuhkan orang sakit. Nah, ya terus tapi itu ya saya sering itu kan pertama belum sepeda ini belum bisa dengan sepeda yang kemarin kan. Ya. Masih satu senyum. Ah, ya. Ya. Ya kalau memang sipo kita itu kalau bilang link ya, itu sekecil apapun dia tetap akan link. Iya, udah kayak gini aja ya lama-lama makin besar kayak gini. Nah, yang jelas beginilah ya kisah perjalanan spiritual anak ya sahabat ya. Nah, memang setiap orang itu mempunyai perjalanan masing-masing. Dan sekali lagi kalau masalah spiritual itu selalu di luar logika. Kita tidak akan pernah bisa mencerna sejelas-jelasnya. Iya. Ya. Kadang-kadang kita dibilang gila. Nah, kadang-kadang kan ada sahabat-sahabat tertentu bilang lu bohong, lu apa? Tapi sahabat-sahabat, saya rasa si Ana tidak bohong. Dia tuh punya kondisi tidak seperti kita, ya. Kita yang tidak punya kesempatan seperti ini mungkin merasa lucu lah, kita manusia biasa, dia cuma manusia lain sahabat. Karena mungkin dia tuh sudah dipilih seperti yang dia bilang si nenek kuning tunggu 32 tahun sampai saatnya langsung akan dipanggil. Iya, dia memang harus nunggu ya. Ya inilah sedikit perjalanan spiritual Ana, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ada masalah silakan Pontianak di Rumah Kuning.